Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Muhammad Ismail Soleh, dalam pelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan kali ini kita akan belajar materi di kelas 6. Sekarang kita akan mencoba belajar tema keempat pada pelajaran kita dengan materi Ayo Membayar Zakat. Baiklah anak-anak, di dalam belajar tentu kita punya tujuan dari pembelajaran kita. Termasuk pada pembelajaran kali ini kita punya beberapa tujuan yang harus kita capai setelah proses pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama, tujuan kita adalah setelah pembelajaran nanti kalian mampu menunjukkan semangat berzakat dengan sungguh-sungguh sebagai implementasi rukun Islam dalam diri kalian. Kedua, kalian dapat menunjukkan sikap peduli dan suka berbagi secara ikhlas terhadap para mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat, serta menunjukkan sikap peduli dan suka berbagi terhadap sesama manusia. Ketiga, kalian dapat memerinci macam-macam zakat dengan benar, kemudian kalian paham betul tentang rincian zakat tersebut. Yang keempat, kalian mampu menguraikan definisi, hukum, dan segala ketentuan tentang zakat fitrah secara jelas dan tepat. Yang kelima, kalian mampu menyimpulkan hikmah zakat dengan baik dan dengan jelas. Yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sederhana tentang zakat fitrah secara tepat setelah kalian betul-betul memahami semua materi dalam pembelajaran kali ini. Pokok bahasan kita yang pertama yaitu tentang apa itu zakat. Zakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa makna, yaitu berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, mensucikan, dan memuji. Dan menurut istilah, zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima dengan syarat tertentu. Kemudian tentang hukum zakat. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil atau dasar hukum dari perintah berzakat. Salah satu di antaranya adalah yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Berdasarkan dalil tersebut dan dalil-dalil yang lain di Al-Quran yang serupa, serta hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zakat, maka dapat disimpulkan bahwa membayar zakat hukumnya adalah wajib. Dan perintah membayar zakat pertama kali terjadi pada tahun kedua Hijriyah atau tahun ke-15 dari kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan utama dari perintah zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, yakni surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari penjelasan keterangan ayat tersebut di atas, sangat jelas sekali bahwa tujuan utama dari zakat adalah litutahhirukum, yang berarti untuk menyucikan. Sedangkan zakat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan telah memenuhi nisab dan haul. Atau lebih mudah, berarti zakat mal adalah zakat harta. Yang kedua, ada jenis zakat yang lain adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang berupa makanan pokok wilayah setempat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan zakat mal. Yang pertama, dalam zakat mal ada istilah nisab. Nisab dalam zakat mal adalah jumlah minimal harta yang dimiliki seseorang sehingga orang tersebut sudah dikenakan kewajiban membayar zakatnya. Kemudian yang kedua, istilah lain dalam zakat mal ada istilah haul. Haul adalah masa atau waktu lamanya seseorang memiliki atau jarak waktu kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Rata-rata haul itu dalam jangka 1 tahun. Sedangkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, harta emas, nisabnya adalah 93,4 gram dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Kemudian ada perak, nisabnya adalah 642 gram dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Kemudian harta perniagaan, nisabnya adalah standar harga emas dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Kemudian ada harta pertanian, nisabnya adalah 750 kg dan kadar zakatnya adalah 10% jika tanpa biaya irigasi dan 5% jika ada biaya irigasi. Kemudian ada zakat peternakan yang meliputi kambing, sapi, kerbau, ataupun onta. Nisabnya adalah sesuai aturan masing-masing dan kadar zakatnya juga sesuai aturan masing-masing. Kemudian ada barang temuan, tidak ada nisabnya dan kadar zakatnya adalah 20% secara tunai. Kemudian ada harta perikanan, nisabnya adalah standar harga emas dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Kemudian ada zakat perkebunan, nisabnya adalah standar emas dan kadar zakatnya 2,5%. Dan yang terakhir adalah zakat profesi, nisabnya adalah standar harga emas dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang zakat fitrah atau biasa disebut dengan zakatun nafsi atau zakat diri. Apa itu zakat fitrah? Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah sejumlah harta yang berupa makanan pokok wilayah setempat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima atau pada mustahik zakat pada bulan Ramadan. Kemudian ada nisab zakat fitrah
yaitu ukuran atau kadar minimal bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh muzaki atau orang yang berzakat. Kemudian waktu menunaikan zakat fitrah adalah mulai awal bulan Ramadan hingga tanggal 1 Syawal menjelang sholat Idul Fitri. Selanjutnya tentang hukum zakat fitrah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, "An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi so'an min tamrin aw so'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar dari golongan Islam, dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi sholat Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut jelas disebutkan bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib bagi seluruh orang Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan dari zakat fitrah, antara lain rukun zakat, syarat wajib zakat, waktu membayar zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan tidak berhak menerima zakat, serta besaran zakat. Pertama, yang akan kita bahas tentang ketentuan-ketentuan zakat adalah rukun zakat. Apa itu rukun zakat? Rukun zakat adalah hal-hal yang harus dilakukan atau harus ada ketika kita menunaikan zakat. Di antara hal tersebut adalah pertama, niat. Niat adalah hal yang pokok di dalam kita melakukan sesuatu, khususnya ibadah kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyah, bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niat, dan niat datangnya dari dalam hati kita. Yang kedua, ada muzaki atau ada orang yang membayar zakat. Dan yang ketiga, ada mustahik atau orang yang menerima zakat. Yang keempat, ada barang yang dizakatkan. Di dalam membayar zakat, kita harus memperhatikan 4 hal tersebut, sehingga kita tidak meninggalkan salah satu saja dari rukun. Yang kedua, dari ketentuan zakat yang akan kita bahas adalah tentang syarat wajib zakat. Tapi kita juga harus tahu ada istilah muzaki, yaitu orang yang membayar zakat. Kemudian, kapan orang wajib menjadi muzaki atau wajib menunaikan zakat? Orang wajib menjadi muzaki dijelaskan dalam ketentuan syarat wajib puasa, yang macamnya adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Jadi, orang yang beragama Islam wajib menunaikan zakat, karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam, sehingga menjadi identitas bagi seorang muslim. Yang kedua, hidup di hari terakhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam. Maksudnya, jika baru lahir, maka bayi yang lahirnya sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, maka wajib dibayarkan zakatnya. Dan jika orang meninggal, jika meninggalnya setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, maka juga wajib dibayarkan zakatnya. Dan jika sebaliknya, maka tidak wajib membayar zakat. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dan keperluan makan untuk dirinya dan keluarganya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yang akan kita bahas tentang ketentuan-ketentuan zakat fitrah adalah ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ada beberapa ketentuan waktu dalam membayar zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang disebut dengan waktu mubah atau waktu diperbolehkannya kita membayar zakat fitrah, yaitu mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum matahari terbenam. Kemudian yang kedua adalah waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari di penghabisan bulan Ramadan hingga datangnya waktu subuh.
Yang ketiga adalah waktu afdol, yaitu waktu yang paling baik untuk membayar zakat fitrah, yaitu setelah sholat subuh hingga menjelang sholat Idul Fitri. Yang keempat adalah waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat hari raya Idul Fitri, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Yang kelima adalah waktu haram, yaitu setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri, sehingga tidak diperbolehkan bagi kita membayar zakat fitrah. Selanjutnya, dari ketentuan-ketentuan zakat, kita akan membahas tentang mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat? Tadi kita sudah mengenal istilah muzaki, yaitu orang yang membayar zakat. Mustahik zakat adalah kebalikan dari muzaki, sehingga dapat diartikan mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran tentang mustahik zakat dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dan dari keterangan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa golongan mustahik zakat berjumlah 8, atau yang biasa disebut dengan asnafus samaniyah. Golongan tersebut adalah golongan fakir, golongan miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang masing-masing dari istilah tersebut akan kita jelaskan dan uraikan setelah ini. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari mustahik zakat. Jadi, yang disebut mustahik zakat adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 60, seperti yang kita pelajari tadi. Sekarang kita akan menjelaskan satu persatu pengertian dari 8 golongan yang menerima zakat, atau yang disebut dengan asnafus samaniyah. Baik, 8 golongan yang menerima zakat antara lain adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, dan riqab. Sekarang yang pertama adalah golongan orang-orang fakir. Apa itu orang fakir? Yang disebut dengan orang fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta dan juga tidak punya pekerjaan secara tetap, sehingga dengan kondisi tersebut secara otomatis dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan juga kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Kemudian yang kedua adalah golongan orang-orang yang miskin. Yang disebut dengan orang yang miskin adalah orang yang mempunyai harta dan juga punya usaha atau pekerjaan, tetapi dari harta yang dimiliki dan usaha atau pekerjaan yang dia miliki, apa yang dia hasilkan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara keseluruhan, sehingga golongan miskin
termasuk orang-orang yang berhak menerima uluran tangan atau berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah amil zakat. Yang disebut dengan amil zakat adalah orang-orang yang menerima, mengelola, dan mendistribusikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, atau biasa yang disebut di masyarakat adalah panitia zakat. Yang keempat adalah golongan mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Golongan mu'alaf adalah golongan orang-orang yang dianggap masih lemah imannya, karena golongan ini adalah golongan orang-orang yang baru masuk Islam, sehingga dengan diberikannya zakat diharapkan akan memberikan kekuatan dan meningkatkan keimanan orang tersebut. Yang selanjutnya adalah golongan fisabilillah. Yang disebut dengan fisabilillah adalah golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Dan yang lebih utama dari golongan fisabilillah adalah golongan orang-orang yang berperang di medan perang dan membela agama Allah. Yang selanjutnya adalah golongan ghorim. Golongan ghorim adalah golongan orang-orang yang memiliki banyak hutang, sehingga ia tidak sanggup membayar hutangnya tersebut dan akhirnya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Selanjutnya adalah ibnu sabil, adalah orang-orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, dengan catatan perjalanan orang tersebut bukan perjalanan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat. Yang terakhir adalah golongan rikob, yaitu hamba sahaya atau budak yang orang tersebut atau budak tersebut masih menjadi tanggungan tuannya. Baiklah, jika tadi kita sudah membahas tentang golongan mustahik zakat, sekarang kita akan membahas tentang golongan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Di antara orang-orang yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah orang-orang yang menjadi keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih sering kita mengenal mereka dengan sebutan para habaib. Dan yang kedua, orang yang tidak berhak menerima zakat adalah orang kaya. Jelas bahwa orang kaya mereka tidak berhak menerima zakat karena sudah berlebih dalam hal harta. Yang ketiga adalah golongan hamba sahaya yang mendapatkan nafkah dari tuannya. Yang keempat adalah keluarga muzaki yang nafkahnya ditanggung oleh orang yang berzakat. Dalam artian di sini adalah orang-orang yang menjadi tanggungan orang yang membayar zakat, baik itu anak, orang tua, maupun orang-orang lain yang menjadi tanggungannya, jelas tidak berhak menerima zakat dari orang yang membayar zakat. Yang terakhir adalah orang yang tidak beragama Islam. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dari seorang muzaki. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang kita sampaikan tadi, bahwa nisab atau ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan seorang muzaki adalah sebesar 1 sok', yaitu takaran pada zaman Rasulullah, berupa bahan makanan pokok wilayah setempat. Dan jika dalam ukuran liter, maka setara dengan 3,1 liter, atau jika di Indonesia, kesepakatan ulama setara dengan 2,5 kilogram. Sekarang kita akan membahas bagaimana tata cara berzakat, yaitu apa yang harus kita lakukan ketika kita akan menunaikan zakat fitrah. Yang pertama adalah tahap persiapan, yakni persiapkan bahan makanan pokok yang akan digunakan untuk berzakat. Ketika mempersiapkan,
yaitu harus memperhatikan adab terhadap barang yang akan dikasih, yaitu harus berkualitas baik sehingga memberi manfaat, dan jangan lupa harus juga sesuai dengan ukuran dari zakat fitrah. Kemudian yang kedua, niat di dalam hati untuk membayar zakat fitrah, dan lebih utama jika dilafatkan dengan lisan dengan ucapan niat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhal lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Dan kata an-nafsi juga bisa diganti sesuai dengan siapa yang akan kita bayarkan zakatnya. Yang ketiga, dalam membayar zakat dapat disalurkan melalui amil zakat di lingkungan masing-masing atau diserahkan secara langsung kepada mustahik zakat. Dan yang lebih utama adalah orang fakir miskin. Baiklah, sekarang kita sudah sampai kepada pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang hikmah zakat. Di sini kita akan membagi hikmah zakat ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah manfaat zakat dilihat secara diniyah atau dipandang dari segi agama, yakni hubungan antara manusia atau antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah manfaat zakat dipandang dari manfaat khuluqiyah, yaitu dipandang dari segi akhlak. Kemudian yang ketiga adalah manfaat zakat secara ijtimaiyah atau manfaat yang dipandang dari segi kemasyarakatan, atau biasa kita sebut dari sisi sosial, yaitu hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia di dalam masyarakat. Yang pertama dari manfaat zakat adalah manfaat zakat dipandang secara diniyah atau dari segi keagamaan, yaitu pertama, dengan berzakat berarti kita telah menjalankan salah satu dari rukun Islam, yang berarti kita menegakkan Islam di dalam diri kita. Jadi dengan identitas keislaman kita akan dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia hingga di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, zakat merupakan sarana bagi seorang hamba untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zakat merupakan bentuk ibadah, sehingga dengan kita berzakat akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rasa iman yang kuat kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, manfaat zakat secara diniyah adalah dengan berzakat kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, karena zakat merupakan ibadah pokok di dalam Islam, sehingga pahalanya begitu besar dan berlipat ganda. Tetapi juga sebaliknya, jika kita tidak melaksanakan zakat, maka dosa juga sangat besar. Selain itu, dengan membayar zakat akan menjadi sarana tersampainya ibadah selama bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, manfaat zakat dari segi agama adalah sarana untuk menghapus dosa. Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa tujuan zakat adalah litutahhirukum, atau untuk mensucikan jiwa atau mensucikan diri. Yang kedua dari hikmah zakat adalah manfaat secara khuluqiyah, yaitu manfaat dari segi akhlak. Yang pertama adalah dengan berzakat akan menanamkan sifat kemuliaan,
sehingga bisa mengangkat derajat manusia baik di mata manusia yang lain maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga menumbuhkan rasa toleran, rasa saling menghargai, yaitu merasakan penderitaan orang lain. Dan selanjutnya juga dapat menumbuhkan kelapangan dada, baik pribadi yang membayar zakat maupun orang-orang yang menerima zakat. Yang kedua, manfaat khuluqiyah adalah pembayar zakat biasanya identik dengan sifat Rahman atau sifat belas kasih, sehingga dengan berzakat kita mengamalkan salah satu Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, atau mengamalkan sifat kasih sayang terhadap sesama. Di samping itu, dengan berzakat akan menumbuhkan sifat lemah lembut kepada saudara kita yang tidak punya, sehingga kita akan cenderung menghargai orang lain tanpa memperhatikan statusnya. Yang ketiga, dengan berzakat akan menumbuhkan ketenangan hati dan keluasan jiwa bagi para muzaki. Sudah menjadi realitas bahwa ketika kita bermanfaat, itu akan membuat kepuasan tersendiri di dalam hati kita, sehingga dengan berzakat akan menumbuhkan rasa puas hati di dalam diri kita, dan juga akan menumbuhkan rasa syukur di dalam diri para mustahik zakat. Yang keempat, dengan berzakat akan dapat menyucikan akhlak, sebagaimana tujuan awal zakat adalah untuk mensucikan diri manusia dan untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Dan yang ketiga atau yang terakhir dari hikmah zakat adalah hikmah zakat dari segi manfaat ijtimaiyah atau dari segi kemasyarakatan, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia di dalam masyarakat. Yang pertama, zakat sebagai sarana untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana kita tahu bahwa orang-orang miskin dan orang-orang fakir, mereka sangat kekurangan di dalam harta, sehingga dengan diberikan zakat akan sedikit membantu mereka untuk melepaskan penatnya hidup dari kesusahan mencari nafkah, dan sangat membantu mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun tidak secara penuh. Yang kedua, akan memberikan dukungan dan mengangkat eksistensi orang Islam, khususnya para mujahid fisabilillah, yakni dengan memberikan zakat khususnya bagi para mujahid atau orang-orang yang berjuang dan berdakwah di jalan Allah, akan memberikan semangat bagi mereka sehingga mereka tidak akan putus asa dalam berdakwah. Meskipun kita tahu bahwa orang yang berdakwah tentu punya niat yang ikhlas di dalam hatinya, tapi dengan zakat diharapkan akan lebih memberikan semangat kepada mereka. Yang ketiga adalah mengurangi kecemburuan sosial bagi fakir miskin. Jadi dengan kita berzakat akan meminimalisir kriminalitas yang diakibatkan kecemburuan sosial dari orang miskin terhadap orang kaya. Kemudian yang keempat, zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya, dan yang jelas berkahnya akan melimpah. Karena dengan berbagi tentu tidak akan serta-merta mengurangi harta secara langsung, tapi justru akan menambah semakin banyak harta dan semakin banyak kemanfaatan bagi orang yang mau berzakat. Kemudian yang kelima adalah memperluas peredaran harta, sehingga akan menumbuhkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat, sehingga secara tidak langsung akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga dari apa yang kita pelajari awal hingga akhir memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami pembelajaran kita pada materi Ayo Kita Berzakat. Dan dari saya, bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.